Siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya, danau ini ramai dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Kemegahan Danau Toba terlihat jelas dari ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Keindahan sisa letusan gunung vulkanis ini dipercantik dengan panorama eksotis Gunung Samosir. Salah satu objek wisata terkenal di sini adalah Bukit Indah Simarjarunjung, Kabupaten Simalungun, yang dibuka sejak tahun 2016. Di sini terdapat 36 spot selfie yang keren abis. Ada sepeda gantung mini, pohon cinta, papan hati, hingga sangkar burung dengan latar belakang Danau Toba yang indah. Di sini juga terdapat berbagai wahana ekstrim yang menantang adrenalin. Dengan ketinggian 10 meter dari tanah, badan langsung terdorong ke arah cekungan Danau Toba yang tingginya 200 meter dari permukaan air. Wahana menantang lainnya adalah flying fox dan sepeda udara. Keindahan Danau Toba memang sudah diakui oleh dunia. Namun di balik keindahannya, ada maut yang mengintai bagi mereka yang berjiwa serakah dan mengabaikan keselamatan jiwa manusia. Senin 18 Juni 2018, 3 tahun yang lalu, KM Sinar Bangun berangkat dari Pelabuhan Simanindo di Pulau Samosir ke Tigaras. Saat itu masih suasana libur lebaran, sekitar pukul 4 sore, saat diketahui kapal syarat penumpang itu mengalami kecelakaan. Hanya 21 orang yang berhasil dievakuasi, 3 orang diantaranya tewas dan sebanyak 164 orang dinyatakan hilang. Salah satu penyintas yang berhasil selamat dari tragedi ini adalah Hernando Lingga. Awalnya ia sudah merasakan jika kapal ini berlebihan jumlah penumpangnya. Bahkan ia dan ketiga temannya sudah menyiapkan pelampung untuk berjaga-jaga. Di saat itu memang kami sudah memegang pelampung. Kami berempat. Anda udah megang pelampung, artinya Anda udah siap-siap nih tenggelam dong. Iya Pak. Udah megang pelampung kami berempat ini Pak, sama teman. Jadi kami 3 orang memegang pelampung, 1 teman memakai. Udah dipakai pelampungnya sama teman Anda? Iya Pak. Lalu ketika itu kami bertanya kepada ABK-nya, anak buah kapal. Bahwasanya, abang kapal ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang, ini udah biasa. Jadi kami yang bertiga, kami pulangkan ke tempat semula. Kapal yang karam di kedalaman 450 meter membuat evakuasi sulit dilakukan. Ditambah lagi angin kencang dan ombak yang sempat menghalangi. Kabid Humas Polda Sumatera Utara menyatakan penyebab karamnya kapal karena kelebihan muatan. Kapal yang seharusnya berkapasitas 40 orang saja ternyata diisi hingga 200 orang. Hernando pun kehilangan salah satu temannya. Merasa penyesalan buat saya gitu Pak. Karena apa? Kami situ udah firasat, takut akan tenggelam. Di saat itu kami sudah memegang pelampung. Kenapa kami membalikkan pelampung itu? Di situ penyesalannya Pak. Mungkin kalau kami tidak membawa pelampung itu Pak, kami bisa selamat. Ada sekitar 40 pelampung Pak, karena di situ ada 2 tempat. artinya pelampungnya pun hanya disediakan untuk 40 orang. Betul ya? Iya Pak. Dan Anda lihat pada saat itu ada orang pakai pelampung kah? Nggak ada Pak, cuma kami aja. Pada saat kejadian ada orang yang pakai pelampung? Pas Atau tidak sempat kejadian lihat? belum Pak, sebelum matang peri baru ada pakai pelampung. Di saat itu kapal oleng ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ke kiri perjatuhan motor. Di saat dia oleng ke kiri ke kanan ada sebuah bunyi seperti patahan kayu gitu Pak di dalam kapal. Di saat itu motor berjatuhan berulang kali. Berulang kali berjatuhan. Oleng lagi ke kiri, zat itulah Pak
oleng ke kiri dia, jatuh motor. Di dalam kapal itu kan ada 20 lebih motor di dalam kapal. Itu jatuh semua ke arah kanan dan mesin mati. Akhirnya kami terbalik, Pak. Perahunya kebalik. Iya, Pak. Berarti Anda jatuh dari bawah ke atas gitu dong? Ya, saya terperangkap di dalam kapal selama 20 menit kurang. Masih ada udara tapi itu ya? Enggak, Pak. Semua ada gelap, Pak. Semua ada gelap. Air mulai masuk? Air langsung masuk banyak, Pak. Anda bisa selamat? Di saat itu air langsung masuk banyak, semua gelap. Saya berenang seperti ikan, mencari celah, nggak ada juga, Pak. Nggak ada celah, nggak ada yang terang, nggak ada. Semua gelap. Yang saya rasakan hanya rasa oli dan solar, bensin. Itu sempat saya telan. Di saat itu saya pasrah, Pak. Saya pasrah daripada Tuhan. Kalau memang ini ajalku Tuhan, ambillah ke Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan sayang sama aku Tuhan, bantu kami, tolong kami Tuhan. Saya berkata seperti itu, Pak. Dan mukjizat itu memang datang, Pak. Di saat itu ada sebuah kereta menimpa saya, Pak. Saya terbangun dalam pingsan saya, Pak. Karena saat itu saya sudah pasrah. Pingsan itu ya? Sudah, Pak. Terbangun dari pingsan saya ketimpa sepeda motor. Saya melihat di depan saya ada cahaya terang, Pak. Saya tidak tahu dari mana cahaya terang itu, Pak. Mungkin itu kuasa Tuhan. Di saat itu saya sebelum saya menuju ke cahaya, saya melepaskan pakaian saya, Pak. Semua pakaian dibuang, sepatu itu dibuang, Pak. Dan saya menuju ke arah cahaya, Pak. Cahaya yang terang itu, Pak. Berenang lagi? Berenang. Akhirnya saya sampai ke permukaan air. Sampai ke permukaan air, saya lihat di belakang saya banyak keramaian orang. Dan saya menjauh, Pak. Menjauh lagi saya, Pak. Kenapa menjauh? Karena saya takut, Pak, ditarik gitu, Pak. Apa awas? Karena bukan itu kalian 12 itu saya di dalam. Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun tentu sangat membawa trauma bagi Hernando, juga bagi para keluarga yang ditinggalkan. Karena 150 lebih penumpang, jasadnya hingga kini tidak ditemukan. Kebanyakan tenggelam hingga ke dasar danau dan tidak mungkin dievakuasi. Banyak anggota keluarga yang belum bisa menerima keputusan pemerintah untuk menghentikan pencarian korban. Pada hari ke-16, sebagian keluarga terpaksa pasrah akan kepergian anggota keluarganya yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi yang hidup, Pak, satu, Pak, itulah keponakan saya itu, Pak, namanya Juwita, Pak. Apakah Ibu sudah mengikhlaskan dihentikannya proses pencarian? Sudah, Pak, sudah kebikin peletakan batu pertama, Pak, sudah ikhlas, Pak. Hernando juga masih belum bisa melupakan kenangannya bersama sang sahabat bernama Jonathan Tampu Bolon yang hingga kini jasadnya belum ditemukan. Di mana si Jonathan, Lek? Di mana dia, Lek? Gak tahu. Di mana dia? Gak tahu. Sampai kami pun sampai ke dermaga, Pak. Hanya dia berkata gak tahu. Di saat itu di kapal yang menolong kami berempat. Di kapal itu kami bertiga. Kami sama-sama ditolong, Pak. Sama-sama ditolong. Saat ini nggak nampak, Pak. Sampai saat ini? Sampai sekarang. Udah seminggu lebih. Belum ditemukan juga, Pak. Sekarang belum ditemukan. Saya berharap dia selamat, sama seperti saya. Masih bisa makan. Hernando sangat kehilangan Jonathan, karena Jonathan adalah teman sepermainan sejak kecil. Bahkan hingga dewasa, mereka masih suka bepergian bersama. Buat Bu, Abang Bolu, yang sabar, Bu, yang kuat. Tuhan ada, Bu.
Tuhan pasti ada. Mujizat Tuhan akan ada. Mujizat Tuhan itu dahsyat. Hal yang sama dialami Rian Afandi yang harus kehilangan 7 anggota keluarganya sekaligus dalam kecelakaan itu. Saya serahkanlah kepada yang kuasa, memang semana lah Pak. Memang udah bersusah payah, aparat pemerintah setempat udah bersusah payah, memang pencariannya itu bagaimana lah Pak. Ya, udah kami pasrahkanlah sama Allah aja lah Pak. Kamera ROV Basarnas yang menyelami dasar Danau Toba berhasil mengidentifikasi beberapa korban, termasuk salah satunya anggota keluarga Rian Afandi. Tidak ada yang mau menghadapi ujian kehilangan anggota keluarga seperti Hernando dan Rian. Namun yakinlah, ada hikmah di balik setiap ujian yang Tuhan berikan. Sahabat penyintas, masih ingatkah Anda akan kecelakaan jalan yang mengakibatkan kematian sastrawati kenamaan Indonesia, N. Hadini? Iya, ibu dari sutradara Pierre Louis Padangkovin yang terkenal dengan film Minionnya ini menghembuskan nafas terakhir akibat kecelakaan di ruas tol Banyumanik Semarang tahun 2018 lalu. Hampir kehilangan nyawa akibat kecelakaan itu juga yang sempat dialami pedangdut Anissa Bahar di tahun 2018 lalu. 10 hari menjelang Lebaran, mobil yang dikendarai Anissa bersama anggota keluarga yang lain hilang keseimbangan. Mobil pun oleng dan menabrak pembatas jalan. Waktu sebelum kejadian itu, kita setel musik dan nyanyi-nyanyi. Nggak ada sesuatu hal yang mencurigakan gitu. Tiba-tiba gubrak terus kayak hitam gelap gitu, udah nggak ngerti deh gimana. Kita saling kebanting-banting di dalam mobil itu, dan mobil itu posisinya awalnya di jalur cepat terus tiba-tiba ada di jalur lambat. Nggak tahu, aku kayak mujizat aja ketika, maksudnya pas kalau waktu itu aku ada di jalur cepat, aku nggak tahu apa yang terjadi, mungkin kita semua sudah tidak selamat. Aku langsung panik, langsung Allahu Akbar gitu, langsung Allahu Akbar. Aku inget anak aku gitu kan, aku bawa anak aku kan, Jelly kan. Langsung aku respon aja, respect aja langsung ke anak aku gitu loh. Takutnya dia kenapa-napa karena Jelly itu punya gangguan juga. Jadi dia tuh kalau naik kendaraan macet itu dia kayak ketakutan gitu loh. Nah, setelah kejadian itu, Jelita jadi kayak orang trauma, nggak mau naik mobil. Kalau naik mobil tuh mesti bener-bener dia harus minum obat penenang dulu. Kecelakaan tunggal itu terjadi di jalan tol wilayah Jakarta Utara. Beruntung tidak satupun dari penumpang mobil mengalami luka berat. Namun peristiwa itu tetap menimbulkan efek trauma bagi Anissa. Langsung jangan pingsan. Karena kalau aku kenapa-napa, anak-anak aku gimana gitu loh. Jadi aku berusaha kuat karena aku di situ bawa anak-anak. Mungkin kalau aku nggak bawa anak-anak, mungkin aku akan mengalami trauma seperti yang pertama kejadian mobil aku muter balik ke jalur seberang, itu aku trauma. Aku berpikiran sekarang kayak misalnya aku naik pesawat pun aku kan pernah ngalamin kejadian yang sangat orang mungkin takut lah ya. Cuma aku di situ cuma percaya sama Tuhan kalau azal itu di tangan Tuhan. Dan aku kalau ketika itu aku istighfar terus yang banyak, membuat hati aku tuh tenang, terus kembali lagi aku bisa gitu, kembali seperti semula.
Makanya aku bertahan, aku jangan pingsan ya Allah gitu, jangan pingsan gitu. Kalau aku pingsan anak-anak aku bagaimana gitu kan. Karena anak-anak itulah yang ada di situ yang menguatkan hati aku gitu. Apalagi yang bawa mobil kan Egy ya, anak angkat aku itu. Mobilnya ringsek masuk ke dalam kan, itu kan aku udah, ya Allah Egy bisa keluar kayak gitu. Karena waktu itu posisi aku di depan dan di depan mata aku dia mobil di bagian setir dia tuh masuk ke dalam gitu. Jadi aku takut kan dia bisa nggak keluar, akhirnya bisa keluar itu lewatin ke sini. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Di mobil itu saling bantu, kebetulan kan aku di belakang itu ada 3 orang, di depan aku sama Egy yang bawa mobil. Syukur banget, makanya ya Allah alhamdulillah anakku nggak kenapa-napa. Ya udah cuma lecet-lecet, benjol kan. Jelly yang benjolnya gede banget tuh. Menurut aku sangat di luar nalar dan mukjizat banget. Memang pada waktu itu kejadian lagi gubrak-gabuk, aku sambil terus Allahu Akbar itu, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Itu tuh emang kayak ada item gitu loh, ngalangin. Aku nggak ngerti itu apaan gitu loh. Kayak ditolongin gitu, tiba-tiba aku di jalur cepat ada di jalur lambat kan, aneh gitu. Posisi aku saat itu yang terpenting Mami sama Jelly keluar dulu tuh saat itu, karena aku pasrah nih, karena posisi aku tuh posisi aku kejepit nggak bisa gimana, mereka juga nolongin juga takutnya mobil meledak gitu kan. Yang pasti dalam pikiran aku saat itu udah Mami sama Jelly udah keluar dulu gitu kan, aku insya Allah bisa sendiri. Tapi Mami tetap kokoh yang ayo narik, yang semuanya diacak-acak, entah itu handphone apa, berkas surat apa, karena posisi lagi bawa berkas untuk ke Tagana kan, itu semua berantakan. Dan Mami langsung tarik aku, posisi nggak bisa, nggak apa-apa aku bisa sendiri, yang penting Mami keluar dulu sama Jelly gitu kan, karena takut mobil belakang atau apa meledak. Kalau aku sendiri sih, jadi kan kalau misalnya korban sendiri ya udah sendiri aja, jangan ke yang lain gitu. Tapi tetap terus dibantu keluar sampai akhirnya keluar. Dan di situ aku lemes, aku gemetar, aku nggak bisa ngapa-ngapain malah setelah keluar itu. Pada saat di dalam mobil masih begini, itu masih pasrah, masih oh ya udah aku mungkin sekarang nih meninggal gitu kan dalam hati. Tapi masih pasrah, masih kuat, masih apa. Nah aku lemas, gemetar dan kayak nggak ada tulang itu setelah keluar. Beruntung, Anissa dan anggota keluarga yang lain masih dilindungi Tuhan, sehingga nyawanya bisa tertolong. Sahabat penyintas, berikut tips yang harus diperhatikan saat berkendara jauh di jalan raya. Pertama, pastikan mesin bekerja dengan baik. Bawalah ke bengkel terdekat untuk mengecek mesin laik jalan. Kedua, cek oli dan saringannya. Setelah oli mesin diganti, cek oli transmisi mesinnya. Ganti oli transmisi mesin atau cukup dengan menambahkannya saja. Selanjutnya, perhatikan kadar suhu radiator agar dapat menjaga suhu mobil tetap normal. Selain bagian mesin, cek juga bagian kelistrikan. Aki dan sekring harus dicek kondisinya. Apakah ada kecenderungan kekurangan daya, korsleting atau tidak. Lalu, cek juga bagian penerangan seperti lampu depan untuk mengecek visibilitas saat malam hari. Setelah itu, periksa bagian kaki-kaki atau suspensi, roda, tekanan ban, dan rem yang menjadi hal paling penting. Pastikan oli rem dalam kondisi cukup agar dapat melakukan pengereman dengan kondisi baik. Terakhir, untuk menyelaraskan keempat buah roda demi menjaga stabilitas saat berkendara dan mengemudi, mobil harus dilakukan spurring and balancing. Kini sudah ada teknologi secara digital dengan tampilan 3 dimensi untuk menjaga ketepatan penyelarasan roda. Nah sahabat penyintas, setelah semua persiapan dilakukan, maka insya Allah perjalanan panjang kita di jalan akan menjadi lebih aman.